إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji selalu kita panjatkan kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat di atas Islam, iman, terlebih lagi nikmat mengenal sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya hingga hari kiamat. Selaku khatib, saya akan menasihati diri saya pribadi dan mengajak jamaah sekalian agar selalu senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bersyukur atas nikmat keamanan. Karena salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, dilupakan oleh sebuah negara, yaitu keamanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita sudah hafal semuanya. Di dalam surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala berfirman liilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Apa kebiasaan mereka? Mereka biasa bepergian di musim dingin dan musim panas. Kata Al-Mahalli, beliau mengatakan dalam tafsirnya, mereka berpergian ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk berdagang, berbisnis. Yang keuntungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk kebutuhan hidupnya tatkala di Makkah. Dan yang kedua, dia infakkan untuk Baitullah, Ka'bah. Lihat, tatkala kita terjun di dunia bisnis, maka jangan untuk kita sendiri keuntungannya, tapi dibagi untuk fisabilillah, di jalan Allah, untuk fakir miskin, untuk saudara-saudara kita yang lain. Allahu Akbar. Ini merupakan contoh yang sangat bagus buat kita. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya keamanan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Man asbaha minkum, siapa di antara kalian yang pagi harinya mendapatkan yang pertama adalah kata Nabi aminan fi surdihi, merasakan aman tatkala di rumahnya, dirinya aman, keluarganya aman, masyarakatnya aman, dia keluar dari rumahnya aman, dia ke kantor aman, kemanapun dia pergi rasa aman terus ada di dalam hatinya. Allahu Akbar. Nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa kata Nabi yang kedua? Mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, sehat jasmaninya, sehat fisiknya. Allahu Akbar. Dan nikmat yang kedua ini juga sering kita lupakan.
Sering kita lupakan. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Indahu kutu yaumihi. Dia mendapatkan nikmat yang ketiga, yaitu berupa makanan, berupa bekal yang bisa dimakan tatkala di pagi harinya. Allahu Akbar. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau tiga-tiganya terkumpul, maka kafaka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah seluruh kenikmatan dunia berkumpul kepadanya. Tiga-tiganya kita ada. Allahu Akbar. Kita diberi keamanan negeri kita, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa untuk beribadah, melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Kita masih bisa makan, bahkan kulkas penuh. Allahu Akbar. Bahkan kita bisa memilih makanan. Lihat sebagian kaum muslimin yang tidak diberikan ketiga nikmat ini. Ada yang Allah berikan nikmat keamanan, ada yang Allah berikan nikmat kesehatan, tapi tidak diberikan nikmat makanan. Lihat sebagian negeri di Afrika sana, mereka kelaparan, paceklik. Bandingkan dengan negeri kita, jauh. Allahu Akbar. Ada yang Allah berikan keamanan, Allah berikan makanan, tapi tidak diberikan kesehatan. Ini yang sering terjadi di antara kita. Orang bilang sakit-sakitan. Dia kaya raya, punya harta, dia bisa membeli makanan yang mewah sekalipun, tetapi dia tidak bisa memakannya. Kenapa? Larangan ini, larangan itu. Allah cabut satu penyakit, satu nikmat, diberikan satu penyakit. Sudah banyak makanan yang dilarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Hidup tidak nikmat. Kapan kita merasakan nikmat sehat? Tatkala kita sadar, tatkala kita sakit. Kalau kita tidak sakit, maka kita tidak sadar, kurang bersyukur atas nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah berikan kesehatan, tapi tidak diberikan keamanan, tidak diberikan makanan, sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana. Sehat fisiknya, makanan sulit untuk masuk, sulit untuk didapat, bahkan bantuan berapa kali diblokir. Keamanan, jauh dari keamanan. Setiap hari hanya menunggu waktu untuk kematian. Tembakan sana sini, bom sana bom sini. Bandingkan dengan negeri kita, Allahu Akbar. Nikmat yang mana yang harus kita syukuri ini? Keamanan. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ar-Razi beliau pernah mengatakan dalam Tafsirul Kabir, su'ila ba'dul ulama, para ulama, sebagian para ulama ditanya, al-amnu afdalu amis sihah? Apakah nikmat keamanan itu lebih afdal, lebih utama daripada nikmat sehat? Maka mereka menjawab, al-amnu afdal, bahwasanya nikmat keamanan itu merupakan yang lebih afdal, lebih utama daripada nikmat sehat. Mereka berdalil dengan 2 ekor kambing. Yang satunya sakit kambingnya, dia sakit jasmaninya, maka suatu hari dia akan sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi dengan satu kambing yang lain, tatkala dia diikat di tempat perkumpulan serigala, di sarang serigala, maka kambing tersebut akan mati dengan sendirinya walaupun banyak makanan. Kenapa? Karena mentalnya sudah jatuh, mentalnya sudah sakit. Lihat, makanya kita jangan sampai sakit badan kita, tapi jangan sakit jiwa kita.
Kita harus sehat jasmani kita. Kita juga harus sehat jiwa kita. Maka lebih penting kesehatan jiwa ini lebih penting, kesehatan rohani lebih penting daripada jasmani kita. Makanya kata para ulama, rohani itu lebih banyak konsumsinya daripada makanan dari jasad. Kita makan 3 kali sehari, rohani lebih dari itu. Kita harus ada yang masuk kepada diri kita, siraman rohani, nasihat dari para ulama. Itu setiap hari, bukan setahun sekali di bulan Ramadan saja, bukan sepekan sekali di Jumatan saja, bukan, tapi tiap hari, lebih dari makanan kebutuhan kita, rohani kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum muslimin. Sebagaimana firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami telah menguji kalian, akan menguji kalian. Ujian apa? Dengan rasa takut, ini yang pertama, al-khauf. Kemudian yang kedua, al-ju', lapar. Kita takut kelaparan. Takut anak istri kita tidak makan. Takut. Wa naqsim minal amwal, bahkan berkurang harta kita. Kita takut harta kita berkurang. Kalau kita infak, harta akan berkurang. Waliyadzubillah. Kalau kita sedekah, dia berpikir akan berkurang. Secara matematika iya. Tetapi perhitungan Allah Tabaraka wa Ta'ala berbeda dengan perhitungan manusia. Justru kata para ulama, kalau kita ingin harta itu selalu ada dalam diri kita, selalu stabil dia hartanya, maka apa? Kuncinya dengan infak, sedekah. Kalau kita ilmu kita masih nempel di dalam diri kita, maka ilmu itu harus kita apa? Kita transfer kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain ilmu tersebut. Jangan bakhil. Sebagian orang bakhil terhadap ilmunya. Dia merasa ingin disaingi. Waliyadzubillah. Ada yang bakhil dari ilmunya, ada yang bakhil dari hartanya. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini, bakhil terhadap ilmu, bakhil terhadap harta. Wal anfus, jiwa. Kita takut mati. Kita takut mati, iya. Karena kita masih banyak dosa, belum sempat bertaubat pada Allah. Setiap hari yang kita lakukan dosa dan dosa, waliyadzubillah. Kemudian wassamarat, buah-buahan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suatu negeri yang tadinya negeri tersebut diberikan ketiga nikmat ini, kemudian mereka tidak bersyukur, bahkan mengkufuri nikmat tersebut. Kemudian apa kata Allah? Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan apa? Dengan pakaian kelaparan, dengan pakaian ketakutan, disebabkan oleh perbuatan mereka. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ketakutan, kelaparan seperti pakaian. Di mana kaki dia berpijak, dia merasakan ketakutan. Dia keluar rumah takut, ke kantor takut,
kemanapun dia takut. Dan juga dia merasakan kelaparan, waliyadzubillah. Dia karena apa? Tidak bersyukur atas nikmat ini. Dia tidak mau beriman pada Allah, tidak mau beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya Allah cabut nikmat tersebut, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita, membuka telinga kita, mata kita, agar selalu senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan selama hidup kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma alimna minal Qur'ani ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ansurna al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan وفي فلسطين آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.